Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, pengawas keren YouTube channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas video tutorial yang lagi ngetrend di zaman sekarang, yaitu membuat video animasi dengan menggunakan platform AI. Bapak Ibu sekalian, di video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana kita membuat video animasi metamorfosis kupu-kupu dengan menggunakan salah satu website AI, yaitu Magic Light AI. Di dalam proses ini kita akan memanfaatkan secara keseluruhan semua fitur yang ada di magiclight.ai. Berikut video animasi yang bisa kita buat sebagai hasil proyek kita. Yuk kita tonton. Hamparan padang rumput luas, bermandikan kehangatan cahaya matahari pagi. Kicauan burung memenuhi udara, melodi lembut yang menenangkan jiwa. Taman bunga bermekaran dengan warna-warna cerah, sebuah kaleidoskop kehidupan. Kupu-kupu menari dengan ringan, meluncur dari bunga ke bunga dalam pencarian mereka akan nektar. Angin sepoi-sepoi berbisik melalui dedaunan, membawa aroma manis bunga-bunga. Setangkai mawar merah menyala mekar sempurna di bawah sinar matahari. Seekor kupu-kupu hinggap di kelopak bunga mawar, sayapnya berkibar dengan lembut. Terlihat harumi alam yang sempurna. Hutan yang rimbun terbangun saat sinar matahari menembus kanopi yang lebat. Seekor kupu-kupu mendarat dengan lembut di atas daun. Seekor kupu-kupu dewasa bertengger dengan lembut di atas daun, memulai proses bertelur. Proses bertelur yang ajaib terungkap, menyingkap permulaan alam yang rumit. Tidak seorang pun yang menduga bahwa kupu-kupu yang cantik itu berasal dari telur yang mungil. Dari dalam telur inilah segalanya dimulai, mengungkapkan struktur internal yang rumit dan proses pembentukan embrio yang lembut di dalam telur. Di bawah hangatnya matahari sore, telur kupu-kupu itu tergeletak di atas daun. Hanya tangan nasib yang tahu pada telur yang mana yang akan menjadi kupu-kupu yang lucu. Tuhan tahu, tapi menunggu. Sekelompok telur kecil menempel pada daun hijau, menandai awal kehidupan telur ulat. Setelah beberapa pekan, dari hasil adaptasi alam yang rumit, telur-telur itu menetas, kehidupan dimulai. Seekor ulat muda sangat rakus memakan daun, tubuhnya lambat laun tumbuh lebih besar. Sepertinya, ulat-ulat itu dianggap mengganggu ekosistem. Sebagian dari mereka ada yang tumbang oleh tangan manusia. Begitulah alam menyeleksi kehidupannya. Seleksi alam itu hanya menyisakan ulat-ulat yang tangguh. Ia berhasil lolos dari pergulatan kehidupan. Pengalaman itu menjadikannya sosok yang kuat untuk melanjutkan pada fase kehidupan berikutnya. Ulat-ulat berkerumun, rasa lapar, mereka tak terpuaskan saat mereka tanpa henti melahap dedaunan. Seolah ulat-ulat itu tidak pernah kenyang. Lihatlah, tubuh mereka menjadi gendut. Ulat yang lucu, teks tersebut berbunyi, ulat memakan daun. Daun-daun itu bertasbih, Subhanallah, Subhanallah. Dengan tubuh gemuknya, ulat-ulat itu mulai mencari tempat yang nyaman untuk bermeditasi. Ia menyimpan energi dalam tubuh gemuknya sebagai bekal bermetamorfosis. Energi terakumulasi secara kasat mata di dalam ulat. Setelah menemukan tempat yang tepat, ulat memulainya. Secara kasat mata, seolah tidak ada proses apapun, karena ini hanya berurusan dengan Tuhan penciptanya.
Seekor ulat hijau merayap perlahan di dahan pohon, memulai transformasi misteriusnya. Lapisan kepompong mulai terbentuk di sekelilingnya, membungkusnya dalam keheningan. Jangan berisik. Ulat membentuk kepompong. Sesama makhluk hidup harus saling menghargai. Proses pembentukan kepompong tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Seekor ulat, dengan segala kemampuan terbaiknya, mengumpulkan helai demi helai benang-benang air liurnya. Di dalam kepompong itu, ulat bermeditasi. Ini bukan sekedar perubahan bentuk, tapi lebih pada pertunjukan eksistensi dan daya tahan, atau sebagian menyebutnya sebagai mujahadah. Ulat itu tidak makan, tetapi ia tetap hidup dan bertumbuh. Hanya tekad bulat dan himmatul alayah yang membuatnya terus bertahan. Ia mengajarkan kita bahwa tidak ada kesuksesan tanpa usaha sungguh-sungguh. Istiqamah dalam mujahadah akan menghasilkan keindahan hasil. Di dalam istiqamah wirid akan ada keindahan waris. Yakinlah. Di dalam kepompong itu, ulat sedang berhibernasi dan bermeditasi dengan menggunakan seluruh energi yang dimiliki. Alam akan memberikan dukungan besar bagi sebuah perubahan. Tentunya dukungan alam ini akan semakin membuat ulat di dalam kepompong lebih semangat. Di dalam kepompong, larva berjuang untuk mengubah diri. Kepompong mulai retak dan terlihat kupu-kupu muda. Bayangan larva bergerak-gerak di dalam kepompong. Suara napasnya terdengar. Dari kejauhan, tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Seperti itulah Tuhan menunjukkan kebesarannya. Hanya orang-orang yang mampu melihat ayat-ayat Tuhan yang tak tertulis yang bisa mengetahui. Seekor kupu-kupu muncul dari kepompong. Sayapnya lemas dan basah. Kupu-kupu itu berjalan pelan di dahan, tampak rapuh namun penuh harapan. Di taman bunga, seekor kupu-kupu mulai mengepakkan sayapnya perlahan. Sayapnya semakin kuat, memungkinkan kupu-kupu itu terbang dengan anggun. Ia hinggap pada setangkai bunga yang indah, menciptakan pemandangan yang memukau. Sebuah taman bunga yang indah bermunculan, hidup dengan kupu-kupu berwarna-warni dan dengungan lembut alam. Kupu-kupu, penyerbuk alami. Sebuah suara berbisik melalui taman mengungkapkan peran penting kupu-kupu. Kupu-kupu, penyerbuk alami. Telur kupu-kupu, awal kehidupan. Telur menetas, menampakkan seekor ulat. Seekor ulat mulai melakukan transformasi mistisnya menjadi kepompong. Di dalam kepompong terjadi metamorfosis ajaib. Sebuah kepompong robek dan seekor kupu-kupu terbang. Kupu-kupu menari menuju bunga-bunga. Siklus kehidupan yang indah terus berlanjut. Sebelum melanjutkan, bagi yang belum subscribe, dipersilahkan untuk tekan tombol subscribe-nya. Bapak Ibu sekalian, video animasi pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan website AI, yaitu Magic Light AI, ini akan menjadi salah satu unsur dari multimedia pembelajaran interaktif. Nah, untuk bisa membuat multimedia pembelajaran interaktif metamorfosis kupu-kupu pada khususnya, kita trainer multimedia pembelajaran interaktif itu sudah bekerja sama dengan pihak DivaPress membuat buku yang di dalamnya berisi panduan langkah-langkah, step-step bagaimana membuat multimedia pembelajaran interaktif. Tentu di dalam buku ini itu dilengkapi dengan video tutorial yang berurutan mulai dari tahap awal sampai tahap akhir sehingga tidak membingungkan Bapak Ibu sekalian. Nah, pembelian secara partai atau pembelian secara organisasi jika sudah mencapai 100 eksemplar, 100 buku, maka kami
kami pihak Trainer Multimedia Pembelajaran Interaktif akan mendatangi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan training of trainer, pembuatan multimedia pembelajaran interaktif. Oke, yang tertarik untuk memesan bukunya dan kemudian tertarik melakukan pelatihan training of trainer multimedia pembelajaran interaktif, hubungi WA di deskripsinya. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan tutorial kita sebagai tindak lanjut dari Training of Trainer Multimedia Pembelajaran Interaktif yang telah kita lakukan bersama. Nah, di dalam TOT Multimedia Pembelajaran Interaktif telah dibahas salah satunya adalah membuat video animasi tentang metamorfosis kupu-kupu. Namun di dalam pelaksanaan TOT itu kita hanya membuat satu scene dari proses metamorfosis, mulai dari munculnya telur sampai perubahan dari ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, di dalam video tutorial ini kita akan mencoba membuat prompt atau perintah yang di dalamnya berisi tentang proses secara keseluruhan dari kegiatan metamorfosis. Yang pertama adalah latar belakang sebagai prompt untuk intronya. Sehingga di sini latar belakang alam yang indah. Daun hijau bunga berwarna cerah. Ada kupu berwarna-warni terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Nah, kata kuncinya adalah gambar dalam 3D. Terus prompt yang kedua berbicara fokus kepada proses terjadinya telur. Nah, ini. Ya. Terus yang ketiga itu fokus kepada proses menetasnya ulat dari telur. Nah, ini. Kemudian prompt yang keempat itu ulat makan daun sehingga tubuhnya dari kecil itu berubah menjadi ulat dewasa. Oke. Prompt yang kelima itu proses membuat kepompong sehingga ulat itu menjadi sebuah kepompong. Dan yang terakhir itu yang keenam, itu proses berubahnya ulat di dalam kepompong yang kemudian muncul menjadi kupu-kupu muda dan kupu-kupu muda menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi semua scene video ini kita akan buat dengan menggunakan Magic Light AI. Oke, pertama kita ya setelah login ke Magic Light AI ini, kemudian kita klik Create AI Video, maka kita diminta untuk memasukkan skripnya. Maka kita coba ya dari yang prompt 1, 2, 3, 4, 5 sudah saya coba. Kemudian kita coba untuk prompt yang ke-6. Oke, Ctrl C. Kemudian kita masukkan di sini nih. Di Smart Script-nya Ctrl V ya. Kemudian jangan lupa ini ditambah sesuai dengan ini. Kata kuncinya bahwa gambar itu dalam 3 dimensi. Ctrl V. Jadi gambar dalam 3 dimensi. Durasinya kita pilih yang 1 menit. Aspek rasionya kita 16:9. Landscape ya. Kemudian bahasanya adalah bahasa Indonesia. Kemudian stylenya dari prompt 1 sampai prompt yang ke-6 itu kita pilih yang konsisten harus. Maka kita pilih Ghibli. Oke, kalau sudah dipilih, ya masukkan skrip, pilih aspek rasionya, pilih bahasanya bahasa Indonesia, bahasa videonya, kemudian stylenya kita pilih Ghibli. Durasinya 1 menit, maka kita klik next. Nah, akan ada proses untuk membuat story dari storyboard dari videonya. Sudah 70%.
Oke, sudah dibuatkan nih sinopsisnya Bapak Ibu sekalian. Oke, yang pertama kepompong tergantung di dahan. Kemudian seekor larva berubah ya di dalam kepompong itu, bayang-bayang larva. Oke, sudah sesuai. Kepompong mulai retak. Retakan itu semakin membesar, memperlihatkan warna-warni sayap kupu-kupu di dalamnya. Oke, seekor kupu-kupu kecil muncul dari kepompong. Sayapnya masih lemah basah. Oke. Terus sen 5-nya kupu-kupu menyimpan sayapnya. Oke, ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan di prompt yang pertama, Bapak Ibu. Oke, kita klik next. Nah, kita diminta untuk pada menu yang kedua, pada case, kita menambah add karakter. Bapak Ibu sekalian, biar karakter kita itu konsisten, maka kita gunakan yang mulai dari prompt pertama sampai prompt yang ke-6 ini harus sama. Maka kita pilih reason ya. Reasonnya, nah kita pilih ini. Ini yang dipakai, yang sudah dipakai di prompt 1 sampai prompt 5. Jadi enter name namanya sekarang sudah kepompong menjadi kupu-kupu. Oke, kupu-kupu muda. Kupu-kupu muda. Oke, voice overnya Marta. Oke, sudah tinggal klik confirm kalau sudah terpilih. Oke, sudah ya. Case-nya itu sudah jadi nih. Oke, langsung klik next. Sudah proses membuat storyboard. Nah, ini berapa lama yang dibutuhkan untuk membuat storyboard itu tergantung spek laptop kita dan kualitas jaringan internetnya. Oke, sudah proses image-nya, image generating. Harus sabar Bapak Ibu ya. Dan bisa jadi ketika ini di-generate oleh laptop Bapak Ibu sekalian, ini membutuhkan durasi waktu yang berbeda. Jadi harus sabar. Oke, sudah jadi nih. Bapak Ibu, di gambar pertama ini dalam bentuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris nih ya. Oke, boleh kita ganti nih teksnya. Teksnya kita ganti ya. Di dalam kepompong itu ulat sedang berhibernasi dan bermeditasi. Dengan menggunakan seluruh energi yang dimiliki. Oke, ini keterangan dari gambar itu tergantung Bapak Ibu sekalian. Seperti apa yang diinginkan. Oke, pada scene yang kedua, kita bayangkan. Oke, sudah ada gambar di sini. Oke, kita tambahkan Bapak Ibu. Ya, kita tambahkan keterangan. Alam akan memberikan dukungan besar bagi sebuah perubahan. Tentunya dukungan alam ini akan semakin membuat ulat di dalam kepompong lebih semangat. Oke, sudah. Oke, di scene yang ketiga, di dalam kepompong larva berjuang mengubah diri. Oke ya, ini ya.
Ini kalau misalkan gambarnya tidak pas, bisa kita ganti. Kita bisa ganti gambarnya di sini nih. Nah, kita delete paragraf, atau kita copy paragraf, atau kita ganti gambarnya ini. Oke. Larva itu ulat ya, boleh lah kalau kita pakai larva atau kita pakai ulat. Oke, kita sudah sesuai ini, tidak perlu kita tambah lagi. Oke. Bayangan larva bergerak-gerak di dalam kepompong. Suara nafasnya terdengar. Oke. Oke, kita beri di sini. Kepompong itu mulai retak. Mulai retak. Dan terlihat kupu-kupu muda sudah. Bayangan larva bergerak-gerak di dalam kompong. Suara nafasnya terdengar. Oke. Terus yang kelima. Oke. Dari kejauhan. Oke. Dari kejauhan tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Seperti itulah Tuhan menunjukkan kebesaran-Nya. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan. Oke, ini ya. Kita ganti nih, kita ganti teksnya biar pas. Seperti itulah Tuhan menunjukkan kebesaran-Nya. Hanya orang-orang yang mampu melihat ayat-ayat Tuhan yang tak tertulis yang bisa mengetahui. Oke, ini. Oke, kita terus ke scene yang ke-6. Seekor kupu-kupu muncul dari kepompong, sayapnya lemas dan basah. Oke, ini kupu-kupu mudanya sudah pas. Kemudian kupu-kupu itu berjalan pelan di dahan, tampak rapuh namun penuh harapan. Oke. Yang ke-8, di taman bunga seekor kupu-kupu mulai mengepakkan sayapnya perlahan. Oke. Sayapnya semakin kuat, memungkinkan kupu-kupu itu terbang dengan anggun. Oke, sudah sesuai. Ia hinggap pada setangkai bunga yang indah, menciptakan pemandangan yang memukau. Oke, sudah pas nih. Kalau sudah pas, nah di sini kita atur ya, voice over speed-nya disesuaikan dengan prompt sebelumnya. Saya pakai 1,1 biar tidak terlalu cepat. Kemudian voice over-nya saya pilih Martha. Oke ya, sekali lagi diatur berapa speed kecepatan narasinya, kemudian suara narasinya itu menggunakan siapa. Saya pakai 1,1 dan menggunakan Martha. Kalau sudah pas, kemudian kita klik next. Oke, sudah sukses Bapak Ibu. Kemudian kita atur header-nya. Header-nya saya taruh di sini di gambar yang pertama, atau karena ini gabungan dari beberapa prompt dari kegiatan metamorfosis, kita pakai no title saja header-nya.
Nah, subtitle ininya settingnya pakai yang ini biar tidak terlalu norak. Kemudian background musiknya kita pakai creme brulee. Oke, seperti itu. Kalau sudah sesuai kita klik generate. 69 kemudian klik OK. Ini membutuhkan durasi waktu yang berbeda-beda Bapak Ibu. Ini harus sabar. Oke, sudah sukses di generate videonya, sudah mulai ini 4%. Sambil menunggu Bapak Ibu ketika membuat video animasi ini, jangan lupa siapkan kopi dan camilannya. Biar Bapak Ibu ketika menunggu proses generate videonya tidak bosan. Tapi tidak terlalu lama sih sebenarnya, hanya butuh beberapa waktu saja. Tidak selama waktu yang dibutuhkan itu tidak sebanyak kupu-kupu bermetamorfosis di dalam kepompong. Maksud saya ulat bermetamorfosis di dalam kepompong untuk menjadi sebuah kupu-kupu. Maka pada waktu proses membuat video ini, generating videonya, sekaligus mengajarkan kita sebuah kesabaran. Oke, sudah jadi Bapak Ibu prosesnya. Kita coba ya, kita coba Di seperti dalam apa kepompong itu, hasilnya. ulat sedang berhibernasi dan bermeditasi dengan menggunakan seluruh energi yang dimiliki. Ini bisa Alam kita akan full screen memberikan kan? dukungan besar bagi sebuah perubahan. Tentunya dukungan alam ini akan semakin membuat ulat di dalam kepompong lebih semangat. Di dalam kepompong, larva berjuang untuk mengubah diri. Kepompong mulai retak dan terlihat kupu-kupu muda. Bayangan larva bergerak-gerak di dalam kepompong. Suara napasnya terdengar dari kejauhan, tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Seperti itulah Tuhan menunjukkan kebesarannya. Hanya orang-orang yang mampu melihat ayat-ayat Tuhan yang tak tertulis yang bisa mengetahui. Seekor kupu-kupu muncul dari kepompong. Sayapnya lemas dan basah. Kupu-kupu itu berjalan pelan di dahan, tampak rapuh namun penuh harapan. Di taman bunga, seekor kupu-kupu mulai mengepakkan sayapnya perlahan. Sayapnya semakin kuat, memungkinkan kupu-kupu itu terbang dengan anggun. Ia hinggap pada setangkai bunga yang indah, menciptakan pemandangan yang memukau. Oke, Bapak Ibu, tadi ketika kita putar, tampak ketika pergantian slide-nya itu, perubahan dari gambar yang satu ke gambar yang lain itu narasinya seolah-olah terlalu cepat. Nah, itu tidak apa-apa. Ini bisa kita edit lagi nanti dengan menggunakan software editing video. Oke, kalau sudah sesuai Bapak Ibu, maka kita download videonya. Dan ternyata videonya ini tidak terlalu besar ya, hanya 6,5 MB saja. Oke, kita cek hasilnya nih seperti apa kalau kita putar setelah kita download. Di dalam kepompong itu, ulat Nah, sedang ini sudah berhibernasi bagus, Bapak dan Ibu. bermeditasi dengan menggunakan seluruh energi yang dimiliki. Alam akan memberikan dukungan besar bagi sebuah perubahan. Tentunya dukungan alam ini akan semakin membuat ulat di dalam kepompong lebih semangat. Di dalam kepompong, larva berjuang untuk mengubah diri. Oke, seperti itu video tutorial kita membuat salah satu scene di dalam video animasi dengan menggunakan Magic Light. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan pada proses berikutnya, yaitu nanti tentu di video berikutnya dengan editing video. Jadi mengedit, mengumpulkan hasil setiap scene dari semua prompt pada proses metamorfosis kupu-kupu ini. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan share.